kita akan belajar ya dari orang-orang yang luar biasa. Hari ini maaf saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, hanya saya berbagi pengalaman selama dulu saya impiannya nggak jelas. Jadi makanya jadi orang yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu harus upgrade diri ya, impian harus diperjelas. Kalau bisa dibayangkan sudah mencapai di sana ya, sudah sampai. Bapak Muat ini nanti kosong. Sini siapa nih? ya oke. Di angkat minumannya di angkat Geser. keluar ya. Oke, dipakai dulu Bapak Ibu ya. Oke, silakan duduk. Ini satu lagi. Emang begini kalau benar nggak kelihatan. Kembali lagi kita fokus ya. Bapak dan Ibu, pernah lihat orang main bola nggak? Kalau main bola nggak ada gawangnya, kira-kira jadi gimana tuh? Nggak ada golnya ya, capek sendiri ya, pusing ya. Banyak jutaan orang di Indonesia ini dari 280 juta orang, kalau ditanya satu-satu impiannya apa? Gue pengen hidup bahagia, gue pengen enak. Jadi nggak jelas impiannya, pengen bahagia, pengen enak. Ya mungkin ya nggak punya rumah, banyak utang bahagia, mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jadi impian itu harus jelas. Seumpama kita main bola tuh ada gawangnya, ada yang kita tuju ya. Kalau nggak ada gawang kita muter-muter aja 11 kali 11 kan 22 orang muter-muter apa yang mau dimenangkan ya. Dalam hidup ini juga kita harus punya tujuan yang jelas yang sudah bisa dicapai secara pikiran. Kalau dimatikan. Jadi dilelang aja ya, setuju nggak? Bisa nebak buat door prize ya? Nggak bikin kesepakatan dulu yang bunyi. Ya rela ya. Yang bunyi ya kalau dimatikan karena mengganggu yang lain nih. Ya. Walaupun panitia ya Pak. Ya. Oke. Kembali lagi ke sini harus punya tujuan yang jelas ya. Dan tujuannya itu kita bayangkan sudah kita capai. Tolong jangan bicara dulu ya. Karena ini Bapak dan Ibu boleh lupakan saya, tapi setelah acara ini jangan lupa sama materinya. Karena materi ini yang akan membuat Anda sukses. Amin. Ya. Nggak ada di kampus, dijamin ya. Kita kuliah 4 tahun, 5 tahun, nggak ada materi ini di kampus selama saya dulu kuliah ya. Yaitu judulnya impian, tekad, dan tindakan. Ini topik hari ini ya. Kita harus punya impian yang kuat dan jelas. Ya, itu nggak pernah diajarin di kampus ya. Sehingga banyak orang lulus kuliah ya dia bingung. Nganggur. Kerja gajinya 4 juta, 5 juta, disimpan nggak bisa-bisa. Belum sampai sebulan udah habis ya. Gelarnya tambah, udah banyak yang gelarnya ST, Skom ya. Tapi kan nggak bisa langsung minta 20 juta ya, langsung lulus gue minta 20 juta, bisa nggak? Nggak bisa, dia harus ngikutin itu. Jadi banyak yang akhirnya bekerja puluhan tahun nggak bisa kumpul uang. Gelarnya ditambah Skom atau ST, belakangnya BP7. Berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pinggang pegel, kepala pening, penyakitan. Bukan tujuan yang keseluruh gitu. Banyak kayak gitu. Banyak. Ya. Jadi jangan mau ditambah gelar BP7 lagi ya. Dari bisnis ini nanti Anda bisa dapat jutaan. Orang kerja sebulan 7 juta, kita cuma sehari doang 1 juta. Ya, luar biasa bisnis ini. Jadi Anda harus benar-benar dipahami bagaimana cara suksesnya. Apa saja yang perlu kita bekali diri kita. Jadi nggak ada orang sukses di sini yang nggak ada pembekalan di dirinya, yang nggak punya impian, nggak punya tekad, nggak ada tindakan, nggak ada keahlian tuh nggak ada yang seperti itu. Mereka pasti punya impian dulu. Nanti saya jabarkan impian itu apa ya. Impian itu sesuatu yang bisa menggerakkan jiwa. Kalau impian kita kecil, jiwa kita nggak tergerak. Ya. Sekarang saya mau tes dulu ya. Siapa yang dari sini mau jalan ke Tugu Monas? Di Monas ada pohon beringin, jalan sampai sana, siapa yang angkat tangan? Jalan kaki maksudnya? Iya, jalan kaki boleh, lari boleh. Nggak boleh naik kendaraan. Siapa yang mau? Bingung ya? Ini disuruh-suruh Pak Baru Dianto nih, tahu nggak? Bingung kan? Coba kalau sekarang siapa yang sekarang lagi bokek, anaknya mau sekolah, nggak ada duit, atau maaf ya, ada yang keluarganya sakit, butuh biaya. Nah, kepepet ya, gak ada duit, gak ada pilihan. Siapa yang mau jalan sampai Tugu Monas? Di sebelah barat itu ada pohon beringin. Saya udah taruh 3 bungkusan. Juara 1 100 juta, juara 2 20 juta, 50 juta, juara 3 yang sampai duluan dapat 25 juta. Siapa yang mau? Jalan ke berapa kilo sih dari sini? Paling 10 kilo ya. Mau ke tangan? Ya, saya mau ngetes benar-benar. Ada yang gua nggak butuh. Marita susah biarin lah, anak gua nggak sekolah nggak apa-apa. Kan tadi contohnya anak mau bayar kuliah nggak ada biaya kan? Ada yang
Ya, nggak apa-apa itu ya. Saya tadi kan tujuannya jelas ya. Iya, jelas. Ada 100 juta. Dengan 100 juta. Ada targetnya. Nah, kalau ada 100 juta, kita semangat nggak? Semangat. Rame-rame nih siap nih. Nggak boleh naik ojek ya. Iya. Kejadiannya jalan kaki atau lari ya. Nggak apa-apa. 100 juta loh, cuma 3 jam doang loh. Kalau jalan Iya. pelan-pelan 3 jam, Apa-apa, kan 2 3 jam ya. Yang Orang penting ada 100 juta ngumpulin belum tentu kerja 3 tahun bisa ngumpulin Iya, dengan 100 juta benar. belum tentu. 3 jam ya. Ya. Kira-kira semangat nggak? Semangat. 2-3 jam doang 100 juta, semangat ya? Oke, lari nih yang paling semangat. Yang lainnya yang nggak semangat, jalan juga kan, karena apa? Karena lihat 100 juta. Iya, iya. Kalau yang pertama kan saya tanya, nggak ada yang mau berangkat, Iya. nggak ada apa-apanya, Ya, nggak lu ada berangkat ke apa-apanya. tolong ini. Kan? Mikirnya gini kayak orang gila gitu Iya. kan ya. Ngapain? Kalau ini 100 juta nih mata duit saya akhirnya berangkat juga ya, rame-rame nih ya. Tapi ada yang di jalan begini, mau ngasih 100 juta aja pakai begini-begini gitu. Enggak. Ada yang bertumut, ada nggak? Ada. Manusia tuh macam-macam. Iya, Mental ayam karakternya. juga bertumut. Yang mentalnya ayam tuh, tahu nggak ayam sama elang bedanya? Tahu. Elang. Nah, Putri bawa yang kemarin itu ibu siapa? Enggak, ibu siapa? Kuliah Datang nggak? kagak dia Nah, wah dia kemarin bagus menjabarkan tentang elang ya. Begini Bapak dan Ibu ya, Sakit lahnya. sebelum menuju ke impian, orang itu harus punya mental untuk meraih impiannya, harus punya tekad. Ya, bedanya saya hanya ngulangi, burung elang sama burung-burung lain sama ayam bedanya apa? Kalau ayam kalau ada bledek, ada hujan deras, Kabur. kabur nggak? Kabur, lari, ngumpet. Iya. Burung-burung lain, burung perkutut, burung apa merpati, burung pipit, nggak tahu burung bapak-bapak ngumpet. Burung pada ngumpet, ya. Di celana. Pada ngumpet semua. Kalau burung elang itu dia terbang tinggi, melawan badai, melawan petir dia nggak takut, bener nggak? Kalau di luar negeri namanya eagle, ya. Kalau di Indonesia dikasih nama Garuda. Sebenarnya itu Garuda jenis elang lain, ya. Jenis elang tuh banyak, ada elang emat, elang Jawa, elang apalagi banyak. Kayak ayam berpicar, ayam kate, ayam kampung, ayam negeri, ayam pelung, ya. Banyak jenis elang tuh banyak. Jadi lambang kita ini Garuda, Iya. ya. Sayangnya nggak pernah dikasih tahu sama pendiri bangsa bahwa kita ini punya mental elang. Akhirnya pernah dikasih tahu, banyak malah yang jadi mentalnya ayam. Suka mengeluh, suka begini tangannya di jalan-jalan ya. Coba kalau setiap 17 Agustus dikasih tahu, kita ini lambangnya Garuda, elang perkasa. Jadi harus jadi rakyat yang perkasa. Jangan mengeluh, jangan tangan di bawah terus ya. Kalau 280 juta orang semuanya punya mental elang, kira-kira bangsa ini jaya nggak? Jaya. Maju. Maju. Nah, elang itu tidak penakut, perkasa ya. Iya, betul. Tidak mengeluh, tinggalnya jauh di atas. Dan dia bisa fokus mau nangkep makanannya, bangsanya itu 2 km dia bisa lihat. Target. Dan elang itu yang saya senang ya, dia burung yang setia pada pasangannya. Ya. Kalau Pantesan dia ngomong elang terus. Bajunya apa? makanya dia ada elangnya Kalau burung yang lain Kirain atau burung ayam yang dibalik jago, celana. dengerin, kalau burung yang lain atau ayam jago nggak boleh meleng lihat betina lagi nganggur kayak mentak. Kalau ayam jago ya, jadi nggak boleh nganggur. Burung lain merpati juga tuh, merpati udah punya bini ya, udah punya pasangan. Ada merpati lain ya, cewek yang lain main tombok aja. Elang nggak begitu. Pelajarin dia setia sampai umur 70 tahun. Di usia 40 tahun dia berganti kulit. Ininya semuanya copot ya, sakit banget. Setelah dia ganti kulit, ganti paruhnya ya, dia kekuatannya bertambah. Sampai 70 tahun dia meninggal bersama pasangannya. Itu elang Bapak Ibu ya. Nah, kita mau sukses di bisnis ini harus pertama punya mental elang. Ya, jangan mental ayam, apalagi burung pipit. Ya. Setuju nggak kalau misalnya Indonesia diganti lambangnya burung pipit? Nggak males. Burung Garuda aja orangnya banyak yang males karena nggak pernah diceritakan apa itu kehebatan Garuda. Dia juga harus kan bertanya kenapa Pak Presiden pertama milihnya Garuda. Iya, betul. Nah, akhirnya tanamkan ke semua rakyat. Anda ini orang bermental elang semua. Kita bangsa yang hebat ya.
Makanya ikut training ini, training mental elang, saya rasa semuanya mental elang. Saya punya impian suatu hari ya, jadi Bapak Ibu punya impian harus kuat. Suatu hari saya punya Geraha RN ya, di mana nanti saya bisa kasih training tentang mental ya kepada anak-anak yang nggak punya, yang nggak kuliah ya, sebelum dia jadi pengusaha, sebelum dia bisnis apapun, saya siapkan mentalnya. Ya, saya punya impian, saya punya modul-modul, saya ingin di Geraha RN ya. Ada ruko 4 lantai, ada pusat training, ada bisnis juga di bawahnya buat kuliner. Impian saya, ruko 4 lantai ya. Dan di sisa hidup saya ingin kasih training gratis ya ke sekolahan kemana. Nanti saya punya asisten membagikan kalau mau sukses harus punya mental champion, pemenang ya. Harus punya mental juara, harus punya mental elang, mental kaya raya ya. Dan harus punya impian tekad dan tindakan. Jadi Bapak Ibu tadi paham ya. Mulai upgrade diri, miliki mental elang ya, mulai pakai cincin elang. Jadi kalau lagi lemes ya, kita lihat sini, lihat dulu, kita semangat lagi. Nah, kalau saya lihat begini, tuh elang, tuh, weh, tangan elang, oh elang, matanya elang, Coba bajunya, Nanti satu suara lah. Jadi kalau kita lagi lemes, kita lihat ini. Kita lihat dia lagi ngomong, lu enak lu jangan cengeng, tau nggak? beli di mana itu Pak? Kita beli Marceludi. Kita beli Marceludi. Jadi Royal Crown harus pakai mental elang. Burung yang tangguh ya, nggak pernah cengeng, burung yang berani ya, burung yang berjuang untuk anak-anaknya. Jangan pakai mental ayam. Mental ayam tuh dikit-dikit ngeluh. Kalau gue gak dibantuin upline, gue berhenti dah. Kalau nggak dipinjemin barang, gue berhenti dah. Ya, mental ayam tuh seperti itu Bang Ibu ya. Oke, jadi harus punya mental elang. Oke, sekarang saya tadi mentalnya harus dipunyai, di-upgrade ya. Kita harus berubah, jangan mau hidup biasa-biasa aja Bang Ibu ya. Jangan mau hidup nggak punya apa-apa. Orang lain punya mobil, kita nggak punya. Ya, orang lain bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita nggak kemana-mana ya. Jangan mau Bapak Ibu ya. Upgrade diri ya. Hari ini Bapak Ibu orang-orang hebat mau datang ke sini. Oke, tadi saya lupa menyapa ya. Kalau saya tanya apa kabar Bapak dan Ibu, kalau yang mau jadi Royal Crown harus sering ngomong yang sedikit gila pada diri sendiri. Ya, kalau ditanya apa kabar, siapa Anda jawab saya sang juara. Saya kaya raya, sehat dan bahagia. Setuju nggak? Jangan malu-malu ya, ke diri kita jangan dikata-katain gue orang sial, orang gue, jangan. Gue. Nggak ada orang katain diri sendiri kaya raya tuh nggak ada. Yang rata-rata orang gila ya, kayak Susi Susanti dulu. Saya pernah baca biografinya. Dari kecil dia latihan bulu tangkis ya, Susi Susanti juara olimpiade kita ya, sama Taufik Hidayat. Dari kecil dia panjang di itunya di kamarnya ya. Saya akan jadi penerusnya Imelda Perawati Padrin, penerusnya dari Panali ya. Next saya adalah juara dunianya. Dia tulis itu. Benar. Aku orang hebat. Aku akan jadi juara dunia. Ya, dia ngomong sendiri dari kecil tuh. Bukan cuma tebak-tebak sehari 5 jam, bukan. Kalau ribuan pemain bulu tangkis yang lain cuma tebak-tebak 5 jam sehari. Tapi nggak berani dia menyatakan bahwa saya nanti suatu hari akan jadi juara dunia, juara olimpiade ya. Dia memang berbeda. Kita kalau mau jadi distributor untuk Lab Empire yang cepat mencapai puncak, kita harus berbeda dengan yang lain-lain. Kita harus semangati diri kita. Siap nggak? Siap. Ya, aku orang hebat, aku juara, aku luar biasa ya. Kalau bisa di kamar mandi tuh, lu hebat, aku hebat. Sampai pasangan hidup dengar, sampai anak-anak dengar, bapak gua agak. Kalau udah bilang bapak gua agak gila, itu udah dekat lagi diamond. Berarti gila dulu. Dikit lagi diamond, bener? Berarti gila dulu. Gila dulu. Tapi ngomongnya positif ya, lu hebat, orang lain bisa, lu pasti bisa. Ya, apalagi kita yang kuliah ya, yang lain aja bisa jutaan, yang sekolah SMA doang, kita orang kuliahan pasti bisa, lu hebat tuh. Di Tulip itu produk itu hanya sarana, yang utama pikiran kita. Produk itu hanya jembatan. Ya. Oke, Bapak Ibu, ikutin saya ya. Baru saya mulai. Karena kalau lemas-lemas saya juga ikut lemas. Semangat dari saya. Ya. Apa kabar? Siapa Anda? Anda jawab saya sang juara. Bapak Ibu percaya nggak juara? Ya.
emak sama babe, bapak dan ibu sama emak babe saya dulu bisa ngeluarin kita ini gara-gara semangat. Ya, kalau loyo. Ada sakit mulut kok. Ya, saya nggak belajar kedokteran, nggak belajar di kuliah kedokteran, saya belajar akuntansi. Cuma dalam hal ini saya tahu apa. Pada saat sel sperma bertemu induk ini kan ada miliaran, ada miliaran sel sperma ya, benar ya? Benar. Kalau induk telur itu balapan semua, beradu semuanya. Sebagian besar mati yang miliaran. Ya, sebagian besar sel sperma mati dan hanya satu yang keluar jadi pemenang. Siapa? Diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu itu sudah mengalahkan miliaran sel yang nggak lewat itu pada mati semuanya ya. Ini kita bicara orang dewasa.